warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa bergabung bersama kembali saya Novel Al-Idrus. Pada episode kali ini kita akan belajar hukum membaca Al-Quran di handphone melalui aplikasi yang ada. Bagaimana hukumnya ketika kita buka aplikasi Al-Quran di handphone? Apakah kita wajib berwudu ketika menyentuh handphone tersebut? Ikhwani rahimakumullah, perlu dijelaskan bahwasannya handphone adalah handphone. Handphone bukanlah mushaf. Dengan adanya aplikasi Al-Quran, tidak serta-merta handphone kita menjadi mushaf. Ibaratnya Al-Quran kita taruh di dalam lemari kaca seperti ini di belakang saya. Semisal dalam lemari kaca ini ada Al-Quran yang terbuka, kemudian kita bisa melihat Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran lewat kaca yang ada. Maka apakah menyentuh lemarinya dan menyentuh kacanya itu harus dengan wudu? Tentunya tidak, karena kita hanya melihat Al-Quran yang terbuka dan kita tidak menyentuhnya secara langsung. Yang kita sentuh adalah kacanya. Sama dengan monitor yang ada di PC atau monitor yang ada di handphone. Maka saat aplikasi terbuka, sebetulnya yang kita sentuh adalah layar kacanya. Sehingga kita tidak diwajibkan berwudu. Sehingga jika membaca Al-Quran di aplikasi atau di handphone atau di PC, saat kita menyentuh handphonenya, kita tidak wajib berwudu. Hanya saja kalau kita berwudu, tentu itu lebih bagus dan itu lebih mulia, pahalanya tentu lebih banyak. Karena itu jangan bingung dan jangan ragu, kita tidak berdosa menyentuh handphone ketika aplikasinya terbuka, aplikasi Al-Qurannya. Tetapi lebih bagus jika kita dalam keadaan berwudu. Kesimpulannya, boleh membaca Al-Quran di handphone tanpa wudu, hanya saja lebih mulia jika kita dalam keadaan berwudu. Semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kalamullah, apakah kalau membaca Al-Quran itu harus dalam kondisi berwudu atau tidak? Khususnya ketika kita main, kita mungkin di lapangan bola, di bus, harus dalam kondisi berwudu. Jadi kalau membaca Al-Quran tidak disyaratkan berwudu. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran itu yang diperbicarakan oleh para ulama. Jumhur ulama mensyaratkan orang yang ingin menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, Quran itu, Quran yang seperti ini, itu yang harus berwudu. Itu pendapat jumhur ulama mengatakan seperti itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad, la yamassuhu illa tahir. Allah yamassul mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lalu bagaimana membaca Al-Quran lewat HP, lewat tablet? Apakah juga harus berwudu? Enggak. Karena itu bukan Al-Quran. Yang kita sentuh HP. Sebagaimana kalau kita menyentuh tafsir Al-Quran, kalau membaca Al-Quran lewat HP, hukumnya gimana? Tidak harus. Pahalanya gimana? Boleh kita baca Al-Quran. Ini para ustaz, HP kita, ada Hidayat, Ustaz Abdul Somad, lewat Al-Quran. sama isinya. Karena di situ kita benar-benar melihat ini tulisan-tulisan firman Allah Subhanahu wa taala murni. Sedangkan di HP kita macam-macam isinya. Seperti itu. Maka kalau untuk membaca Al-Quran di tablet, di HP enggak ada masalah tanpa harus berwudu. Tapi kalau memegang Al-Quran itu maka syaratnya harus berwudu. Hada wallah. Apakah sama pahala orang yang baca Al-Quran melalui mushaf dengan melalui handphone Android? Insya Allah Ta'ala secara pahalanya sama, tidak ada perbedaan. Karena keumuman sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Rasulullah tidak menjelaskan bacalah Al-Quran melalui mushaf. Jadi secara umum Rasulullah mengajarkan bacalah Al-Quran, baik melalui mushaf ataupun sekarang mungkin ada handphone ataupun melalui hafalan. Yang jelas membaca Al-Quran. Juga sabda Rasulullah SAW, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Tidak dijelaskan barang siapa yang membaca Al-Quran dari mushaf. Ini menunjukkan keumuman setiap orang yang membaca Al-Quran melalui mushaf Al-Quran dengan melihat langsung atau melalui hafalan yang dimilikinya atau sekarang melalui handphone
atau mungkin melalui komputer membaca Al-Quran, insya Allah mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berkaitan dengan bagaimana status wudhu, mungkin ini berbeda. Kalau membaca Al-Quran dengan mushaf seperti ini, perhatikan, dengan mushaf seperti ini, ada terjemahnya tidak? Terjemah itu sama sebenarnya tafsir. Tidak ada satu bahasa pun yang tepat dikatakan terjemah. Terjemah itu hanya bahasa kita. Sebenarnya itu tafsir. Ya, ada nggak di sini terjemahnya? Ada nggak di sini tafsirnya? Ya. Maka membaca Al-Quran melalui mushaf seperti ini harus dengan berwudu. Harus dengan berwudu. Ini namanya mushaf bukan? Ini namanya mushaf. Sepakat, ini mushaf. Maka membaca ini harus dengan berwudu. Ya, berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya, ini mushaf apa handphone? Ini mushaf apa handphone? Kalau ada yang mengatakan ini mushaf, harus diperiksa ke rumah sakit. Ini handphone. Kita semuanya sepakat, ini handphone, betul nggak? Di dalam HP ini, saya punya aplikasi mushaf Al-Quran. Ini aplikasi Al-Quran, tepat surat Al-Mulk yang tadi dibaca. Membaca Al-Quran melalui handphone yang ada aplikasi mushafnya tidak harus dengan berwudu. Dengan berwudu gimana? Dia bagus, itu sepakat, bisa dibahas. Bagus baca Quran dengan berwudu. Jangankan baca Quran, senantiasa dalam kondisi berwudu itu bagus, itu mulia, menjaga senantiasa berwudu. Membaca Al-Quran melalui handphone tidak diwajibkan dengan berwudu. Al-Quran itu bunyinya. Dari kata Al-Qur'an, bunyi yang didengar. Kalau diperdengarkan, itu qiraah namanya, yang diperdengarkan. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan nyaris tanpa henti, tidak bosan memperdengarkan itu, maka dirubah jadi Quran. Quran. Kalau ditambah al jadi Al-Quran, artinya khusus, beda dengan yang lainnya. Kenapa Quran disebut dengan Al-Quran? Ingin menyampaikan pesan bahwa hanya Al-Quran, satu-satunya kitab, firman Allah yang akan terus dibacakan tanpa pernah putus dan orang tidak bosan membacakannya. Silakan antum cek, pernah nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Walaupun dalam sehari dibacakan 17 kali. Antum silakan baca yang lain, nggak usah 17 kali, 5 kali sehari, pasti bosan. Dan hebatnya Al-Quran, Masya Allah. Kalau di sini ada misalnya tulisan berbahasa Cina, dibaca nggak? Tidak. Kenapa? Nggak ngerti. Hebatnya Al-Quran, Masya Allah. Nggak ngerti pun masih dibaca juga. Antum yang baca Al-Quran belum tentu ngerti isinya. Itu kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begitu. Buatan manusia itu nggak mungkin. Mustahil. Makanya setan terlibat di situ. Walaupun nggak bosan, cepat ngantuk. Silakan baca Al-Quran 1 jam begini, pasang status. Tapi baca Al-Quran baru 10 menit sudah begini. Karena terlibat setan di situ, pahalanya banyak. Nah, teman-teman sekalian, itu bunyinya. Kalau sudah dituliskan dalam bentuk tulisan, namanya bukan Al-Quran, mushaf. Tapi di dalamnya ada nilai Al-Quran, karena itu harus dihormati. Tidak boleh kita lecehkan, simpan di bawah dan sebagainya. Itu mushaf. Jelas? Mushaf itu sesuatu yang tertuliskan, Al-Quran yang tertuliskan di situ, yang terjadi di antara 2 jilid. Jadi isinya cuma Quran aja, nggak ada terjemahannya. Kalau sudah ada terjemahan, itu sudah berganti nama jadi terjemah. Kalau ada keterangan disebut dengan tafsir. Kalau dimunculkan kemudian di handphone jadi aplikasi disebut dengan jihaz namanya. Hukumnya bisa berbeda. Kalau hukum bacaannya sama-sama dibaca, nggak ada masalah. Karena yang dibaca Al-Qurannya bunyinya, nggak ada masalah. Tapi hukum terkait dengan handphone yang melekat di dalamnya Al-Quran, ya, jihaz tadi, perangkat, dengan mushaf itu beda. Kalau mushaf, Anda nggak bisa bawa sembarangan. Bisa, maaf ya, mushaf misalnya dibawa ke tempat yang kotor, ada orang ke toilet, bawa mushaf nggak boleh. Simpan di luar. Tapi kalau handphone tidak, beda. Begitu aplikasinya ditutup, nggak ada. Nggak dianggap ada. Makanya Anda boleh bawa handphone misalnya ke kamar mandi, itu sah-sah saja. Sah. Dan megang mushaf nanti dengan megang ini lain. Megang mushaf dianjurkan
berwudu, dianjurkan. Tidak punya wudu kan boleh. Boleh, tapi dianjurkan punya wudu. Tapi pegang handphone kan tidak. Main gitu kan. Jelas di sini ya? Ustaz, mana yang lebih baik? Baca Al-Quran pada kitabnya atau di handphone? Kapan ada Quran dalam bentuk kertas? Kalau ada orang mengatakan baca Quran mesti tengok mushaf kertas. Zaman Nabi tak ada mushaf. Quran ditulis di 3 pelepah korma, tulang onta, batu ceper, batu lempes. Ada batu lempatan tulis itu. Di pelepah korma, pangkal korma itu kan besar macam sawit, tulis itu. Kertas tak ada, karena liau adalah di pangkal paper belum ini. Tak ada kertas. Oleh sebab itu ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dibunuh Sayyidina Ali meninggal 70 menghafal Quran. Maka kata Umar bin Khattab, Abu Bakar, ini nampaknya nanti Qurannya jadi hilang. Karena menghafal Quran sudah meninggal mati syahid. Kata Umar bin Khattab, kalau gitu kita bukukan. Kata Umar, Abu Bakar tak mau. Aku tak mau membukukan Quran. Karena Nabi tak pernah menyuruh. Ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, masuk neraka. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar, maka sepakat dengan Umar, diangkatlah ketua tim Ubay bin Ka'ab, sekretarisnya Zaid bin Thabit, dibantu dengan yang lain, maka disusunlah Al-Quran sesuai dengan hafalan para sahabat. Quran sudah ada dalam bentuk hafalan, tapi dituliskan dalam buku pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi masalah alatnya tak ada beda antara baca di kertas, di pelupa korma, di tulang kontak, di batu jeper, atau di Samsung. Hanya saja kalau dibawa dalam sholat, boleh baca dengan mushaf ya, lembaran. Mana hadisnya? Uzaifah maula Aisyah, dia sholat sunnah, melihat mushaf, melihat lembaran. Sekarang tak perlu pegang mushaf, tinggal keluarkan hati. Quran digital. Salat tahajud malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apalah bang sekarang? Tengok. Hanya saja kalau dia pegang dalam sholat, nomornya dinonaktifkan. Karena kalau diaktifkan masuk. Ya supaya